Siapa sih yang ninggalin boneka di sini di sofa? Gak ada, tadi gue lagi jalan-jalan. Terus ada keranjang, ada tas gitu. Keranjang kuning. Ada keranjang kuning nomor 13 ya kak gitu, bisa dicek aja. Nggak ada beneran, gue lagi ada yang ninggalin apa nih gitu. Terus pas gue lihat ternyata boneka, terus gue bawa sini. Tapi kok mukanya kayak serem gitu nih, pakai bulu mata Syahrini bukan sih? Jangan Serem pegang-pegang banget loh. tahu. Hah? Kayak aduh encok enggak, merinding. Oh, kebelet pingin ke belakang. Kenapa sih? Kayak merinding aja kayak. Ini nggak apa-apa itu kok. Tuh, Boleh nggak dipegang sih? boleh. Ada yang gerak. Kok dia bisa kayak Kok jatuh gitu sih? kak? Jatuh tau. Bisa tadi pakai ini nih. Jangan dong. Kasih tahu lagi. Ya gue juga takut tau. Tadi kok bisa gerak sendiri ya? Padahal narik sendiri. Ngapain takut? Lu mah Coba boleh nggak sih pegang? nggak tahu gue. Nggak tahu Gendong boleh punya ya? orang, nggak tahu punya orang. Gue mah takut. Hmm. Gue tadi pas gue bawa, terus pas dibuka, udah simpen aja gitu. Gue simpen di sini, takut ada yang Sril, jangan masuknya gitu dong. Kaget gue, beneran kaget gue. Apa sih? Apa salah aku? Aja. Rio ngomong sendiri tadi ya? Gua. Loh, bukannya ngomong sama ini? Bisa dia ngobrol. Ngobrol lagi, bisa diajak ngobrol. Si Doi ngobrol sama Doi. Doi siapa? Ini tadi dia, ini cangnya gerak-gerak dia. Bukan gerak lagi, lompat tadi. Koprol. Iya. Apa? Gak usah terlalu gitu. Biasa aja masnya. Ini gua tuh memang takut sebenarnya. Apa? Jadi beneran takut saya. Ya tapi kan ini kan lelucon aja. Yang ini kan lelucon. Lelucon. Yang itu kan nggak tahu saya. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Ini. Oh yang ini. Gua tadi. Awas ya lu jangan wae-wae. Soalnya ini. Nah ini seru nih, episode ini seru nih. Jangan dong. Episode ini seru. Episode ini seru banget ini. Nah, tadi ini gerak-gerak sendiri. Enggak, tadi kan gue lagi jalan. Terus gue lihat ada. Enggak, sumpah ini. Tuh. Ada suara. Permisi. Oh iya, halo Mbak. Saya lagi nyari boneka saya. Oh, ambil aja. Enggak, bukan. Iya, aduh Mbak. Iya, ada. Oh jadi Mbak, boneka Mbak. Halo Mbak, iya Mbak. Ini bonekanya Mbak. Iya. Loh, kok bonekanya ditinggal di sini toh? Enggak, jadi tadi saya bawa belanjaan, terus pas saya datang Hah? ditinggal sebentar udah hilang. Enggak, jadi saya tadi sempat Mas, kenapa sembunyi belakang sih? Kenapa lu jadi sembunyi sih? Enggak, tadi saya lagi jalan juga, makanya nemuin itu, saya bawa ke sini aja, siapa tahu nanti ada yang nyari. Oh iya. Mbak Furi. Iya betul. Ini Kolektor ini kacang hijau itu kan, kolektor kacang hijau. Kan. Macam-macam takut saya. Mbak Puri, duduk dulu. Ini kita ngobrol-ngobrol aja deh sekalian, Mbak. Kalian Oh sekalian di Mbak. sini. Iya, di sini. Oke. Ya, Ada. Loh, ini tali buat apa? Apa? Ceritanya tadi. Oh, ceritanya. Oh ada. Ya ampun. Ini punya Mbak Puri. Iya, jadi tadi aku nyari-nyari nih. Alhamdulillah ketemu. Iya Mbak, alhamdulillah. Enggak, saya lumayan terintimidasi Mbak dengan tatapannya Mbak, beneran. Kenapa? Emang serius ya? Punya Mbak Puri. Ini gini, sebelum itu mendingan kita sapa dulu aja yuk. teman Kita ngopi. sama-sama teman ngopi mania mantap yang Halo. lagi nonton live Halo. kita hari ini. Live. Apa yang Anda lihat itu sama seperti apa yang terjadi di studio ini. Yes, Ya. kita mau ajak temen ngopi juga buat ngasih ide. Kira-kira episode selanjutnya kita kira mau bahas apa ya? Ya. Tapi nanti aja. Ya di kolom komen aja live chatnya kan Ya, ada. live chatnya ada. Kasih tahu, Boleh. kasih tahu, Kasih tahu. komen-komen sekarang. Next, datengin Cristiano Ronaldo dong Mas, gitu. Boleh? Boleh aja. Kalau itu urusannya tim produksi, ya. Kita hanya bisa saran urusan tim produksi. Bonekanya kasih ke kru. Percaya sama dia. Ini Mas. Buat apa Oke. ada prom? Elunya nggak usah keluar. Elunya nggak usah keluar. Elunya nggak usah Oh, masuk. tetap masuk. Masuk. Iya. Oke. Nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Furi Harun. Halo Mbak Furi. Halo. Ini dia ini kan seorang Tanya. kolektor Kang. Kita tanyain. Yuk, Tanya. kolektor apa? Kolektor Kira-kira. Mbak Furi. Mbak Furi. Ya.
Ya Mbak Furi kolektor boneka ya? Iya, kolektor spirit dolls, boneka arwah. Tapi emang mukanya serem-serem semua kayak gini? Enggak, ada Enggak, yang kan? lucu tuh kayak Cika. Lucu kayak Mas yang Yusril. atas. Gemoy gitu ya. Bentar Mbak, tadi apa namanya? Cepirit doll? Spirit doll. Beda. Spirit doll. Spirit doll. Iya. Ya. Itu spirit doll berarti ada arwah di dalamnya gitu Mbak? Gitu. Iya, ada makhluk, ada energi. Oh iya, ada energinya di dalam. Semuanya itu Mbak, semua boneka. Semuanya di rumah ada 600-an sekarang. 600 tuh beda-beda semua, Mbak. Beda-beda. Ada yang ini nggak Mbak yang kecil? Ada yang 10 cm, 5 cm juga ada. Oh, bukan boneka itu namanya, tapi apa ya? Apa tuh? Tapi bentuknya kayak dolls sama. Oh, bentuknya kayak Bentuknya doll. dolls Tapi kecil. gondrong juga Apanya? rambutnya. Enggak Mas, itu jenglot kan maksudnya. Maksudnya Oh jenglot enggak, kan. itu jenglot beda. Oh, beda. Bentuknya. Beda. Kalau ini bentuknya boneka, Boneka. gitu. Ada yang gede nggak Mbak? Ada yang gede banget nggak? Gede banget, 140 sentian lah, yang paling gede baru segede gitu. Wah tuh udah kayak orang itu mah. Ya. 140 mah. 140. Iya. Itu berat badannya berapa Mbak? 140. Enggak dong. Biasanya untuk bintang tamu Rio mau ngasih Oh, iya. kopi ya. Iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi boleh Mbak Furi agak geser dikit Iya. mic-nya Oke, sini. geser ya. Itu betul Iya. digeser. Nah, gitu. Gesang. Soalnya Rio lumayan takut ngeliatin kedeketan gak punya bonekanya. Ini by the way, Mbak Furi mau kopi apa? Kopi Arabica aja deh. Arabica. Sesuai banget ya dengan biji kopi Arabica itu kan aromanya kompleks. Asik. Iya. Aromanya kompleks kayak perumahan ya. Ya betul, aromanya kompleks. bener, Satu bener. tuh kompleknya. Rasanya halus. Ini kayak cocok banget kayak Mbak Furi. Ya kan, karakternya kan tenang dalam tapi banyak lapisan-lapisan Layer-layer berlayer. cerita dan walaupun ada sisi yang menenangkan tapi misterius juga. Wush, bagus. Udah mulai dalam sekarang ya. Iya, iya. Kata-katanya Rio udah mulai dalam nih sekarang. Iya, udah kalah nih filosofi kopi udah kalah nih. Udah barista Philcop udah kayak, wah mulai ada Rio nih. Oh ini namanya Neng ya? Ini Neng, ini anaknya, panggilannya Dede. Oh, Dede. Neng Dika? Enggak. Itu Kang. Aduh, saya takut beneran lagi nih Bang. Yuk bikinin dulu tuh yuk. Iya, tapi dibuatin kopi ininya yang kopi hitam espresso atau yang kopi zuzu? Ya, espresso aja. yang Espresso. 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 Oke. Mas Yusril apa? Aku biasa aja kopi kayak biasanya kita sepakati cappuccino. Cappuccino. Dikasih cincau and es jadi es cappuccino. Cappuccino cincau. Kak Dika? Gua biasa aja, cappuccino juga. Oke. Cappuccino. Dikasih bikinin dulu ya, cincau Bang. nggak? Enggak usah dikasih apa-apa. Kacang hijau? Kacang hijau. Ah, oke. siap. Burjo udah jatuh. Cappuccino. Bikin kopi dulu ya Mbak ya. Ya. Thank you yuk. Ya. Oke. Mbak Furi. Ya. Ini saya jujur, saya takut sebenarnya. Soalnya gini kan, tadi Mbak Furi bilang spiritual ya. Iya, kalau orang ngedengernya pasti langsung, serem nih gitu. Terus kenapa dikoleksi sih Mbak? Masih banyak loh bisa koleksi lain gitu loh. Enggak, tapi gini, Emang bener ada yang menghuni nggak? energinya. Iya, ada yang menghuni, ada cerita juga di dalamnya. Ini yang dibawa ada cerita semua nih. Ada cerita semua. Jadi yang 600 di rumah ada cerita semua. 600-nya ada cerita Mbak? Bisa Iya. bikin buku tuh Mbak. Iya 600 halaman. Nah iya dong kalau satu ini satu halaman. Iya. 600 jadi. 600 ya 605 lah sama kata pengantar. Iya benar, sama ucapan terima kasih di belakang. Sama testimoni penulis lain lah ya. penulis lain. 650 lah. 650 ya. Harry Potter lumayan tuh kalah. Iya, ada kata pengantar dari Kak Seto. Ah, bagus. Atau Ria Enes. Iya benar. Kalau emang spiritual, kolektor spiritual tuh ada semacam ini nggak, Mbak? Ada semacam panggilan khusus atau sebutan khusus gitu? Untuk kolektor spirit iya. dolls, enggak sih, sama kayak kolektor boneka, cuman ini kolektor boneka arwah gitu dibilangnya. Spesifik ya. Tapi ini ceritanya boleh nggak Mbak? Ada satu yang ini deh. Yang ini nih. Neng. Mas, yang ini. Jangan macam-macam. Masa Kok saya nunjuknya salah? gini aja yang Gini. itu aja. Kalau nggak mau pakai gestur tangan gini ya. Ini. Iya, jadi kalau Neng ini dulunya
penari dan dia suka melakukan ritual-ritual untuk melet orang gitu. Jadi ibaratnya jalan hidup yang dijalankan oleh dia itu kurang baik gitu. Sehingga dia banyak sekali melet terutama suami-suami orang dan lain sebagainya. Di saat dia ingin dan akan memiliki keturunan malah akhirnya dia kemakan sama ritualnya dia sendiri, akhirnya keduanya nggak selamat. Seperti itu. Termasuk si Dedek itu. Oh makanya ke Dedek nih jadinya. Iya. Ke Dedek nih Ya, gitu. gini. Ke Dedek nih. Tapi ini ceritanya dia hidup di tahun berapa, Mbak Furi tahu nggak? Kayaknya udah lama banget karena kalau dari pakaiannya lebih jadul dari ini sebenarnya. Cuman kita memang bikinkan, jahitkan sesuai dengan bahan yang ada di zaman sekarang. Gitu. Ya. Jadi kehadiran sosok Neng ini mengingatkan untuk kita semua bahwa yang namanya ritual untuk pelet, untuk pesugihan itu nggak bagus. Karena akhirnya dia memiliki PR dan susah gitu diterima sama Tuhan. Gitu. Kalau untuk ininya wardrobe Kang, Mbak Furi. Ya wardrobe dong ya kan. Untuk setelannya, apakah itu merepresentasikan setiap penghuninya ataukah memang ada permintaan khusus, Mbak? Iya, mewakili penghuninya. Jadi Neng itu memang ininya tergerai gitu ya. Awalnya itu dia cantik banget ya, tapi dia pengen di make up seperti ini supaya orang tuh nggak ikut-ikut ritual bahwasanya wajahnya dia tuh penuh dengan lebam dan muka cantiknya tuh hilang gitu, kayak gitu. Kalau yang di atas? yang ini Mbak di sini. Kalau yang di atas siapa namanya? Melati. Yang pirang. Melati. Nah, Melati ini kayak itu bule. Iya. Jadi Melati ini sebenarnya Kaget gua. Maaf ya ngagetin. Waduh. Weh telat. Kalau Mas kagetnya telat. Oke. Zeng, sar. Nah, gitu kan jauh gua. Wih, ada dideketin sama dia. Oke, lanjut lagi Mbak. Kalau yang Melati itu Mbak? Jadi kalau Melati dulu itu waktu SD saya kan di Jalan Aruji Kertawinata Kuningan. Di sana itu ada rumah Belanda dan waktu saya kecil saya selalu ketemu sama sosok anak Belanda cantik yang ada di ayunan. Nah sampai akhirnya dia memperkenalkan diri. Nah setelah saya sekarang ini dewasa kadang saya suka kangen gitu. Aduh si Melati kemana ya? Ternyata udah banyak pembangunan, perombakan di bangunannya gitu. Terus akhirnya dia bilang saya mau stay sama Mami gitu. Karena sekarang Mami Furi udah tua. Dia bilang dulu kan dia kenal saya waktu saya masih kecil. Sebaya berarti ya? Dulu mungkin sebaya. Tapi, Sebaya. sorry, mereka ini tumbuh juga nggak Mbak? Enggak sih, dia tetap stay di situ? dari saya kecil dia tetap segede gitu. Oh jadi waktu dulu Sebaya, sekarang udah Persebaya ya Mbak? Oke, Mas. cobain aja. Kan? Biar rileks aja, biar relax gitu, nggak terlalu tegang-tegang Iya. amat kita. Berarti memang Mbak Furi itu dari kecil sudah memiliki yang namanya Indra Binowo itu. Indra keenam, Six sense. Ya. Six sense. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan nggak terlalu orang mengenal indigo gitu ya. Iya. Orang mungkin lebih mengenal saya sebagai anak yang aneh, suka bicara sendiri kayak gitu. Dan sebelum TK memang pernah ngelihat sosok kuntilanak. Itu aja sih memori yang paling saya inget. Oh, memori ya. Iya di pohon cengkeh. Umum Semua anak kecil sih punya memori itu. Memori umum sih itu semua orang. Memori Tapi ngeliat. Mas Yusuf dulunya pernah lihat apa gitu? Apa? Pernah lihat apa lihat gitu? apa? Pengalaman Aku pernah lihat dor. itu dia. Tadak des. Aku dulu pernah lihat Sri Mulat Kan pasti ada dulu waktu pengalaman dia. dong. Bodoh, lihat Sri Mulat ngapain juga nonton, namanya bukan lihat, nonton namanya. Tapi ini saya juga ada pengalaman Mbak sebenarnya. Saya waktu dulu pernah pernah ngelihat ada kecelakaan. Terus si supirnya sama kenaiknya itu pala sama tangannya misah. Ya iya dong. Benar. Tapi hantunya
kelihatan nggak? Benar. Supir sama keneknya tangannya misak Ya benar. beda orang benar, soalnya. benar. Tapi Benar, kamu benar. juga pernah tahu lihat ini. Apa nih? Lihat pocong. Beneran. Biasanya nggak boleh disebut Rio. Kenapa? Akan kesini. Tapi ngomongnya tetap ragu, akan kesini. Tapi pertama kali punya boneka arwah gitu, ceritanya gimana sih, Mbak? Jadi punyanya sih baru 2017 setelah anak-anak saya juga udah gede gitu ya. Jadi saya bisa mulai fokus di hobi karena saya tuh hobi boneka dari dulu. Oh, dari kecil. Tapi awalnya memang ada yang ngasih itu sih. Jadi akhirnya punya banyak. Boneka pertama yang dikasih itu siapa? Ada namanya nih? Ada. Namanya? Jadi saya punya klien, dia suka konsultasi gitu ya. Dulu dia punya boneka dari Belanda, 3 boneka porselen. Nah, tapi setelah dia punya anaknya ini selalu nunjuk-nunjuk dan takut sama bonekanya. Satu boneka? 3. Oh, tiga-tiganya semuanya takut ya? Jadi dia bilang, Mbak Furi, bonekanya buat Mbak Furi aja. Karena kan Mbak Furi suka ngeliat-liat yang gitu mungkin nggak terlalu kaget. Oh ya nggak apa-apa. Jadi itu boneka pertamanya Lulu, Annabelle, Laura. Cuman karena itu bonekanya udah jadul banget, Lulu tuh udah retak, udah pecah. Jadi saya ganti wadahnya ke boneka yang lebih gede gitu. Oh berarti mediumnya aja yang diganti Mbak ya? Oh, dia kalau misalnya dipindahin ke wadahnya yang lebih gede, dia nggak, halo, lo, Bukan itu Mas, itu gemah bukan. Mas, kegedean tempatnya nih. Jangan. Ini ada video koleksi boneka arwah dari Mbak Furi yang direkam oleh salah seorang yang datang ke rumah Mbak Furi. Ini boleh coba kita lihat, coba kita saksikan. Boleh, kita lihat ya. Saksikan. Wah, nggak Wah, kelihatan banyak tuh. sih ini. Ini sebenarnya yang paling repot tuh adalah ngebersihinnya, tau? Iya, maintenance-nya. Iya Berkala kan? itu Iya. ngabisinnya ya. Waalaikumsalam. Oh, Annabelle. Ada Annabelle? Analisa gembel ya? Mas. Iya bener sih. Iya kan? Iya. Itu singkatan aja. Ini ada 600 hot toys yang kayak Lucu-lucu gini gitu nih. sih. Itu ada Po. Bu, iya ada Itu mainannya dia. mediumnya aja. Mainan spirit dolls-nya. Dia Wah, ada punya, melati tuh. punya labubu, punya segala keren. macam. Itu Neng tuh. Itu ya, Neng. Iya. Itu ada yang cowok. Ada Mbah Jawir namanya. Oh Mbak Jawir. Oh sangat Jawir sih ya namanya ya. yang menamai Mbak Furi sendiri atau? Iya, abis namanya susah udahlah kan Jawa jadi Jawir aja deh gitu. Oh, gampang. misal. Mbak Joko bisa loh Mbak Joko. Kenapa harus Joko ya? Ya kan namanya kan ada Jawa ya. Oke. kan. Jarwo. Suprapto, Nah, bisa. Suprayetno. Pokoknya yang O belakangnya gitu loh. Ini Mbak Ronaldo. Enggak sih. Ari Wibowo. Lalu. Kalau 600 Mbak, dari 600 itu, Mbak Furi inget dengan detail nggak misal, oh 600 itu bukan jumlah yang sedikit ya. 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 Koleksi Mbak Furi yang ke 432. Ya itu mah mana inget atuh. Oh, Mbak inget, gue kira emang inget ininya ya. Oke. Terlalu spesifik. Kalau yang pertama Mbak, yang pertama tadi Itu ya, tadi. yang Lulu ya. Lulu, Annabelle, Lulu, Laura. Itu berarti langsung 3 sekaligus dikasihnya ya. Itu 600 itu semua ada penghuninya Mbak. Ada? Ada yang tiba-tiba pengen pindah nggak? Aku kasih Neng dong. Oh tempatnya. Iya. Enggak, Pingin pindah karena- rumah dia jadi kayak BSD Mbak, pingin BSD gitu. Enggak. Masa BSD? Aku salah deh, nggak mau bercanda deh. Aku takut. Iya. Di living Takut world padahal diliatin lebih ini Neng ya. Mbak, beneran Mbak, takut Mbak. Coba dilirik aja tipis. Jangan. Gue dari tadi ngeliat lu loh. So cool ya. Iya lagi. Itu semuanya berarti bisa diisi sama medium sama energi itu Mbak. Tergantung sih. Terkadang mereka juga milih tempat yang lebih mirip dengan mereka sebetulnya. Kayak misalnya bentuk- Melati kan bule, bonekanya putih, kulitnya. Melati kayak yang di gitu. belakang itu kan? Iya, Iya, tahu. Jadi coba aja dilihat dulu. kayak gitu. Nah, Udah. tapi ada nggak Mbak yang ternyata kayaknya aku udah nggak pengen nih di sini gitu. Aku pengen lebih bebas gitu. Ada pernah nggak kejadian gitu Mbak? Kalau lebih bebas sih enggak, tapi ada yang pamit
pulang ke Tuhan. Jadi Mami, aku mau pulang, sudah terima kasih sudah ngurus, mendoakan. Ya udah, itu emang seharusnya kan memang mereka pulang ya ke Tuhan supaya nggak ada PR-PR lagi. Jadi memang boneka ini hanya wadah sementara aja gitu. Jadi boleh stay tapi cuman sementara ya, nggak boleh Terus-terusan. stay terus gitu. Lah Berarti cara komunikasinya gimana Mbak? Langsung sih Langsung. komunikasi, Ngobrol. ngobrol gitu. Dia biasanya batas waktunya berapa lama Mbak? Paling sebentar dan paling lama? Enggak ada sih, Nggak ada batas. masing-masing spirit beda. Ada yang udah 8 tahun sama kita masih ada yang baru 2 tahun dia udah pamit. Oh, terus bisa tahu kalau gitu kan berarti Mbak Furi bisa tahu nih. Ini ada, ini enggak gitu. Iya. Iya. Ya, jadi udah kosong, nanti pada saat dia udah pamit bonekanya biasanya kita tutup pakai kain putih selama 40 hari supaya nggak diisi dulu sama yang lain sampai bener-bener clean gitu energinya. Nggak tiba-tiba ada yang masuk. Untuk ya kayak dalam tanda kutip sembarangan menghuni. Iya, iya Oh menghindari. bisa gitu juga ya Mbak? Bisa. Berarti empat-empatnya ini semuanya ada. Yang 5 ombre itu? sama ini apa sih 5 Dede? sama Dede. Oh iya. Dede. Iya. Yang ombre namanya Cika itu look tap dari Thailand. Siapa namanya Mbak? Cika. Cika, oke. Jika, nggak mau lihat dulu. Bisa loh, Nggak sombong. nggak boleh gitu. Tapi kalau Cika, misal Cika ini kan dari Thailand, pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia kita komunikasinya batin kan, bukan ngomong kayak kita bicara, kita komunikasi batin, kita bisa tahu bahwa kamu mau diasuh sama Mami Furi, kamu seneng punya teman banyak di sini kayak gitu. Ya, nggak perlu ngundang Jirayut dulu ya Mbak ya? Ya. Sofa, bapak kong. Bapak kang, Dia bisa berkomunikasi. Iya. Bisa bahasa Thailand. Kalau yang sebelahnya yang kayak Jawa juga ya? sih? Iya. Kalau sosok boneka Tunggadewi ini Tunggadewi. saya dapatnya setelah melakukan ziarah makam ke-9 wali sama ke makam Nyimas Pakungwati. Di mana itu? Jadi, Yang Nyimas Pakungwati? Nyimas Pakungwati di Desa Waru Cirebon, itu istrinya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi pada saat kita lakukan ziarah, akhirnya bertemu dengan sosok yang mirip seperti ini. Lalu saya tanya mau nggak dibuatkan rumah, dibuatkan wadah yang mirip seperti kamu. Akhirnya beliaunya mengizinkan. Oh Kayak terus gitu. dan beliaunya mau ya udah dirawat sama Mbak Furi gitu. Oh berarti itu juga harus ada izin juga. Harus Kalau ada misalnya- izin. Iya gitu kan. Iya. Kayak mau nggak? Mau nggak? Iya. Ada yang nolak nggak? Pernah nggak Mbak? Ada yang tidak mau stay di dolls, jadi dia hanya mau berkunjung gitu. Kalau ada apa-apa kamu bisa doain saya atau apa panggil gitu. Tapi dia nggak mau di wadah. Ada. Randika, Yusril, Rio, Pangku Melati. Coba. Melati. Coba, santai Berani, aja. aku mah berani. Boleh nggak sih Mbak? Boleh. Boleh. Itu mah udah friendly katanya. Friendly. Ya. Friendly aja, friendly. Tapi ini memang harus selalu dikasih wewangian seperti ini, Mbak. Yuk. Ih, tapi Mereka suka wewangian. iya wangi tahu. Mereka juga ini nggak sih Mbak? Kayak perlu makan gitu kayak. Ya. Jadi sebetulnya kan kalau mereka itu perlunya doa ya. Ya. Yang diperlukan dari kita sebagai orang tua asuhnya itu doa. Cuman memang karena di sini ada banyak di rumah tuh dari Thailand dan lain sebagainya, biasa dikasih offering, biasanya kita bagi apa yang kita makan gitu aja sih. Berarti yang di dalam ini tuh kayak ada nggak sih Mbak kayak rohnya itu ada yang kan ada tuh yang jahat, yang baik gitu kan. Kalau yang udah kita adopsi, kita harus memastikan kalau dia baik, Oh baik. mau didoakan, nggak mengganggu penghuni rumah juga. Ya ibaratnya seperti anak-anak asuh lah gitu. Kalau masing-masing ada favorit makanan gitu nggak? Ada. Jadi kalau yang kecil-kecil kayak Cika tuh senengnya susu strawberry, kalau yang sepuh-sepuh senengnya kopi. Katanya Cika suruh ini dipanggu sama Kak Dika. Gua
Cika mah ramah loh. Ramah. Paling ramah. Umur 4 tahun. Oke, kita ke next question aja. Tapi makanan ini berarti Mbak Furi juga menghafal satu persatu. Misal kayak Mbak Jawir, itu pasti kopi ya. Iya, kalau yang Mungkin ada kasih rokok. ada beberapa yang memang seneng rokok, tapi ada beberapa yang enggak, kopi aja gitu. Ada beberapa yang tidak minta offering sama sekali, tapi dia setiap malam Jumat minta dibacain Yasin gitu. Oh, itu requestnya tuh spesifik ke Mbak Furi? Oh iya. Mbak nggak mau ngadopsi kucing aja Mbak? Kucing saya udah ada di rumah. Udah ada juga. Ya, Kalau jadi gitu, saya semangat ya ada, Mbak? ya. Saya ada kucing, ada saya suka juga. Iya, terus juga kayak tadi wewangian dipakai. Karena mereka seneng wanginya. Senang, mereka suka wangi. Oh, tapi nah kalau ini dicuci nggak sih Mbak? Dibersihkan Mandi. ya? Maksudnya ya dibersihkan gitu. Kalau boneka itu nggak boleh terlalu sering dicuci karena nanti bahan bonekanya cepat rusak. Iya. Paling kalau kita mau bersihkan pakai tisu basah. Kalau untuk ganti baju kita harus izin dulu. Tapi kalau ada hari-hari tertentu ya, hari-hari perayaan mereka biasanya ganti baju. Rambut misalnya mau diganti nggak mau digerai, pengen dikepang misalnya kayak Cika bisa. Itu ada, inisiatif ada dari- admin juga yang ngepangin. Ini inisiatif atau emang ada permintaan gitu? Iya, Ada Kan permintaan. Oh, ada Kalau permintaan. dia nggak mau biasanya nggak. Oh. Kalau misalnya nggak mau dia nolak. Oh, enggak gitu. Aduh, gimana ya tadi mau bercandanya ya? Segini paling gini kan. Tapi 600 boneka itu kan spare waktunya sangat banyak. Betul. Cara bagi waktunya untuk memaintain 600. si 600 ini, sementara Mbak Furi kan ada anak, ada kucing ya Iya. kan, ada konten ada nggak, Mbak? Ada. Ada konten yang sibuk harus ya. dikasih gitu. Ada tempe nggak Mbak? Kalau tempe ada. Nasi. Tapi bisa perpanjang STNK juga nggak Pak? Mas juga sama, nanti jadi samsat. Itu gimana? Sakit. Kenapa tuh? Nggak, kemarin ini yang apa namanya ditabrak orang. Oh, Terus bukan ototnya- gara-gara Neng kan? Bukan. Ah, emang Neng bisa gitu? Enggak. Oh, pertanyaan saya juga lumayan serius ya tadi. Jangan. Pertanyaan saya lumayan serius tadi. Oke, bercanda. Gimana itu Mbak bagi waktunya untuk 600 boneka itu untuk maintainnya? Jadi sebenarnya mau punya boneka tuh mau 5, mau 100, 600 itu tingkat waktu itu yang kita kasih juga sebetulnya sama. Tapi memang kalau pas ganti baju kita nggak pernah langsung semuanya. Jadi misalnya hari ini Mbak ganti 30 boneka sama kakak admin, kan ada admin juga di rumah. Jadi ada 30 dicuci bajunya diganti, nanti ganti lagi seperti itu. Jadi nggak langsung gitu brek kayak gitu. Ya bertahap atau enggak juga dibagi harinya mungkin kayak gitu-gitu ya Mbak. Ya? Dibagi-bagi. Ada berapa admin Mbak? Admin ada 2, Mbak ada 1, tim YouTube ada kan sensus ya. Tetap aja Apa? banyak itu. Iya banyak. Banyak. Tapi kan dibagi-bagi Sril. Ya tapi kalau bagi dua taruhlah Hitung per orang 300 Kang. 300 boneka. Lo spare lo itu lo. Loh ya, kan memang tugasnya. Bener. Iya kan, sehari dia bisa 10. Dapat sebulan. lama dong. Berapa Mbak per minggunya itu? Jadi Kenapa lu jadi tertarik? Kok jadi tertarik Anda? Oh, Mbak, Iya. adminnya Mbak Furi itu punya six sense juga sama kayak Mbak nggak? Admin saya kalaupun nggak punya six sense nggak boleh penakut. Jadi kalau orang yang penakut udah pasti banyak cerita-ceritanya deh. Emang itu ya Mbak ya? Ngaruh ya Mbak ya? Ngaruh. Yang takut. Jadi kalau ada yang bilang serem gitu, kalau ada yang bilang ini nggak mau mami serem, itu biasanya mereka suka datang ke mimpi. Oh malah ditakutin. Jadi kayak enggak, kayak aku tuh anaknya mami, kamu jangan Kayak bilang mau aku kenalan serem. gitu. Oh iya. Enggak kok kamu nggak serem nih sayang. Coba dong di pangku. Mohon maaf kita belum muhrim. kok langsung bagus alasannya. Nggak bisa ditolak. Tapi ada Mbak cerita yang paling menyentuh dari mungkin ada Story-nya lah. iya story dari Paling sedih ya. Sebenarnya hampir semuanya sedih gitu.
ada yang disiksa sama orang tuanya. Jadi dia cuman mau bilang kalau dia tuh masih cari, jadi disiksa sama ibu tiri, masih cari ayah kandungnya. Jadi pada saat dia disiksa, ayahnya tuh nggak tahu kalau dia tuh meninggalnya bukan karena sakit, tapi karena disiksa. Dan itu mungkin udah lama banget itu ngeganjel. Jadi setiap pagi aku ajak semuanya doa bareng, setiap malam mau tidur aku doa juga bareng. Jadi supaya mereka bisa rilis. Nah perlahan-lahan ya kalau udah ikhlas biasanya mereka pulang pamit gitu. Okay. Mbak ini ada nggak Mbak satu boneka yang, ini kayaknya energinya lumayan gede nih. Ini kayaknya bukan boneka biasa, bukan energi yang biasa gitu. Ada. Yang kayak lumayan rada kesulitan gitu kayak. Iya, ada Rangde ya dari Dede Roy Kiyoshi waktu itu kasih sama saya. Itu energinya gede. Oh gitu. Itu terus sama Mbak di apa ada trik khusus nggak, Mbak? Trik khusus. Ada cara treatment khusus kah atau apa gitu? Atau ritual? Iya. Enggak sih, saya bilang saya doain kamu sesuai sama kepercayaan saya ya, karena saya nggak terlalu hafal sama mantra-mantra Hindu gitu. Jadi setiap pagi kita biasanya ada waktu buat baca surat Al-Waqiah bareng. Kalau malam itu kita baca Yasin sama Al-Fatihah. Biasanya mereka cukup menerima, dan karena kita memperlakukan mereka dengan baik seperti keluarga, ya jadi nyaman aja gitu, happy. Bahkan ada beberapa orang mungkin yang datang konsul perlu bantuan, mereka ikut bantu cleansing gitu. Ya. Ini kita nanya ke teman ngopi yang lagi nonton kita, kebetulan kita ini live ya. Ya, live. Langsung aja. Ini ada polling, di situ ada pertanyaan, kalau dengar nama Fury Harun, apa sih yang terlintas di benak kamu? Apakah 1 boneka arwah, atau 2 indigo, 3 cantik, 4 kisah mistis, atau 5 misterius? Nah itu. Silakan diisi di pollingnya ya. Boleh diisi. Boleh diisi mulai sekarang. Sekarang banget kita tunggu. Kita tunggu sampai 1 jam ke depan. Kalau enggak kita tunggu lagi. Berarti ini pertanyaan juga udah ya. Ini misalnya ada nggak pernah Mbak Fury menerima boneka? Dari pertama menerima tuh udah langsung energinya gede banget tuh, yang kayak dikasih Roy Kiyoshi tadi. Iya. Itu udah ya? Udah. Kalau yang nakal beda. Hah? Kalau yang nakal dikasih orang nakal banget, ada beda. Nakalnya gimana nih? Nakalnya nih Mbak. Kan biasanya kalau orang nakal itu nggak mau mandi sore. Terus bolos sekolah. Ya disuruh pulang lari. Gitu. Kalau nggak rambutnya ngepang gitu. Kenapa aja spesifik fisiknya? Ya, Tapi kelakuannya rambutnya nakal. gini gitu. Kalau suka tantrum gitu. Kayak dia nih, kayak dia. Bonekanya lucu, tapi nakal. Jadi waktu itu saya bawa salah satu acara indigo, ada salah satu suhu ya, jadi guru di agama Buddha. Dia ngedatengin saya, terus dia tanya, "Ai mau kasih you boneka, tapi ini boneka nakal. Mau nggak?" gitu. Jadi waktu seorang guru spiritual menyerahkan boneka, berarti kan beneran nakal, karena dia bukan orang biasa gitu ya. Dan saya tanya kenapa Suhu nggak mau ngasuh, dia bilang saya nggak di sini, saya nggak di Spirit Dolls. Akhirnya saya asuh, ya mulailah terornya berdatangan. Nah itu juga udah masuk ceritanya di YouTube saya juga. Ada tukang jahit yang jarinya putus. Iya, terus juga karena dia bonekanya kotor banget, saya minta rambut sama make upnya diganti. Yang gantiin rambut juga kena cutter, darahnya banyak. Jadi dia kayak selalu minta darah. Sampai akhirnya saya bilang sama dia, kalau kamu terus-terusan nakal kayak gini, Mami akan larung kamu ke laut gitu. Nah ngedenger laut, mungkin dia takut ya, karena kan di laut itu ada banyak, ada Ibu Kanjeng Ratu dan lain sebagainya. Akhirnya perlahan-lahan sekarang udah agak baik, tapi saya nggak berani bawa boneka itu keluar, kayak ke acara gini saya nggak berani. Bahkan admin pun kalau boneka itu nggak boleh pegang, jadi cuma saya yang boleh megang gitu. Ada bonekanya kakak adik. Berdua? Berdua. Kakak dan adik, tapi yang paling nakalnya si kakaknya.
Itu kalau spirit doll kayak gitu mah tadi kan Mbak Furi bilang nggak boleh dibawa keluar, acara nggak dibawa keluar supaya emang dia tuh ada batasannya sampai dia nggak bisa bergerak leluasa gitu. Iya, dia cenderung bisa berbuat sesuatu terhadap orang yang ada di dekatnya dia. Kayak misalnya tukang jahit kan, kalau jahit boneka itu supaya ukurannya pas kan kadang bonekanya suka dibawa gitu. Padahal udah dikasih tahu ini bonekanya agak nakal. Cuman kan tidak semua orang percaya. Jadi kayak apaan sih ini boneka lucu kayak gini gitu. Karena dia mukanya memang lucu banget, nggak horor, nggak creepy kayak Neng gitu. Jadi dianggap orang mungkin saya bercanda gitu. Padahal sebenarnya itu emang beneran nakal gitu. Oh, berarti emang hanya ke deket aja. Dia bisa nggak untuk ngusilinnya sampai jauh gitu kayak Di Sragen. Ya boleh, Ya, Sragen bisa boleh. sampai luar kota. Bisa, iya benar. Gitu loh Dia- maksudku. Ya. Apa dia nanti naik kereta dulu gitu kan kita nggak tahu. Ciamis boleh. Kayak di film-film gitu Iya, ya. iya. Jadi Sebetulnya kalau mereka bisa lintas dimensi, cuman karena udah kita urus, akhirnya saya bikin pagar supaya dia nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau orangnya deket, orangnya pegang, itu bisa aja sih gitu. Oh, gitu ya, Mbak Makanya ya? saya mendingan nggak usah. Ini ada di rumah. Oh, bukan ini. Ini mah Saya kan cuma bagus. saya ya, antisipasi tadi sebenarnya. Jadi tadi yang nakal itu juga disimpannya di tempat yang khusus juga. Enggak, dia disimpan di bareng anak lain tapi bareng. kita lock. Oh. Jadi kalau anak yang lain boleh main. Main ya mami, misalnya mau ke kebun atau kemana gitu. Nanti sebelum maghrib pulang. Tapi kalau dia enggak, dia nggak boleh kemana-mana gitu. Itu tadi ada di salah satu ada di video itu nggak Mbak? Yang tadi Yang tadi di videoin Yang kakak adik. ada yang adik. nakal itu nggak? Enggak. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh ada di lemari khusus palingnya. di lemari lainnya. Di kayu sebelah deket pintu. Jadi ada Tertutup. tempatnya. Oh yang dekat pintu itu. Tahu, tiba-tiba tahu. Kayak pernah datang tuh masnya. Tiba-tiba pernah berkunjung ke rumahnya Mbak Furi. Kok bisa? Kok bisa? Ini kalau yang kayak gini kan banyak 600 gitu. Ada yang pernah berantem gak sih Mbak antara boneka sama bonekanya? Pernah, jadi kan kalau Cika tuh agak julid ya. Jadi Ada yang julid juga. Jadi kalau misalnya ada yang baru, terus misalnya agak gimana gitu, ih kamu kok kulitnya gosong sih gitu-gitu. Oh, ngerosting. Terus anaknya tuh suka Ngerosting. nangis gitu. Terus saya bilang udah nggak usah nangis, nanti mami doain supaya kamu jadi cakep, jadi nggak gosong lagi. Ya kita doain nanti sebentar sedikit-sedikit pasti bisa lebih bagus. Gitu aja sih paling dia suka julid. Tapi kalau berantem kayak gimana enggak. Iya berantem tiba-tiba. Komentar gitu ya. Gitu enggak ya Mbak? Tiba-tiba lagi tidur depan TV gitu. Bak. Enggak. Tapi ada mbak yang tiba-tiba kayak pindah lokasi gitu. Ada, dan aku tuh suka ngingetin kayak misalnya dia lempar permen atau mukanya ganti atau pindah ngegeser, saya suka bilang, mami tuh orangnya penakut ya, jadi nggak usah macem-macem deh. Kalau nunjukin eksistensi yang gerak ini itu real banget, mami nggak mau ngurus, jadi mereka takut, akhirnya mereka nggak pernah. Anteng. Jadi dulu kalau misalnya kita lagi cuci tangan atau apa, kadang ya di dapur ada ngedenger suara ketawa anak-anak, kenceng banget. Saya suka bilang, gak boleh bersuara. Nanti jangan sampai orang-orang yang kerja sama mami takut. Kalian mami gak ada yang bantuin, udah mami gak mau urus gitu. Oh, lumayan rada kontradiktif juga ya tadi Iya. Mbak Furi bilang kalau misalnya Mbak Furi ini penakut. Penakut, Iya, penakut. saya tuh penakut banget. Tapi adminnya nggak boleh takutan gitu kan. Syaratnya nggak boleh takut gitu. Iya, Padahal iya, Mbak Furinya takut penakut. Saya penakut, makanya saya punya banyak teman hantu. Karena saya suka nggak nyaman kalau ke tempat baru, saya ngelihat ada sosok-sosok yang baru tuh saya suka nggak nyaman. Makanya mendingan saya ditemenin sama sosok yang saya udah kenal. Kayak gitu, karena dari kecil kita selalu ngelihat sosok ini, sosok itu. Sementara pada saat kita cerita ke orang tua, ke saudara, nggak ada orang yang percaya dan merasakan stresnya kita. Jadi akhirnya udah deh berteman aja sama yang baik-baik. Jadi kalau misalnya kita mau ke sebuah tempat yang energinya gede, yang agak negatif gitu, agak serem, saya suka bilang jagain mami ya, mami nggak mau ngobrol sama yang di pohon sana gitu. Tapi di sini aman kan? Iya Mbak, kalau Itu juga ada pohon mbak. Di belakang Mas Yusril ada pohon itu mbak.
Mana? Oh ini mah itu pohonnya pohon ini. bohongan itu mah. Itu pohonnya lebih kecil lagi, itu bukan pohon Itu mah aman depan. Mas. Aman. Tapi di sini aman Mbak ya? Ada nggak di sini? Ada. Ada tahu. Ada ya Mbak. Nggak usah dikasih tahu spesifik ya Mbak, tapi kan di mananya ya Mbak ya? Iya. Nggak usah. Atau mau? Enggak. Coba, dikit Dikit aja. bercanda nih. Mbak Puri ini bercanda deh. Keren banget ya Mbak Puri. Dikit aja Mbak, dikit. Seperti apa dan tip. Iya. Mas Iya. kok yang penasaran kenapa? Bentar, kenapa yang nonton penasaran sih? Hah? Oh gitu. Oh iya. Mereka tiap hari di sini. Mereka tiap hari di sini. Ada pohon. Kaget. Kalau yang di sini perempuan, tapi agak pemalu sih, dia suka rambutnya suka nggak mau kelihatan. Introvert. Introvert. Kalau yang agak aktif di toilet. Tadi saya kan sempat ke toilet dulu, jadi saya pilih satu toilet yang nggak ada isinya karena yang sebelah sini ada. Jadi saya milih yang ini aja deh. Gitu. Yang di bawah ya Mbak? Yang di bawah. Yang di Toilet bawah tadi. Oh. Oh toilet bawah. Toilet cewek. Loh aku Mbak Puri bisa aja nih. Mbak Puri. ayo closing aja. Bubar aja semuanya. Tapi berarti yang di bawah ya berarti ya? Yang di bawah. Oke. Yang di Lumayan atas juga emang- sih kalau harus naik tangga mulu. Ini kalau boneka ini pernah dibawa jalan-jalan nggak sih Mbak? Oh, entah sering. ke mall. Di bawahnya gini. Di bawah, iya, dan orang kaget. Iya, iya sih Mbak sih. Ya jelas wajar sih kalau orang kaget sih. Dikontenin Mbak itu reaction orang gitu. Enggak sih, jadi kalau aku bawa yang creepy gini biasanya nggak ke mall untuk jalan-jalan, aku bawa yang lucu-lucu gitu. Karena dulu aku pernah bawa Annabelle. Nah pada saat ke mall ada anak kecil nangis banget. Jadi aku kayak ya ampun aku kan jadi nakutin anak kecil ya kasihan gitu kan. Jadi kalau sekarang kalau ke mall yang lucu-lucu, kalau kayak Neng gini kita bawa pas gala premier film horor, ada undangan atau apa. Nah, jadi orang kan udah tahu bahwa kita ini spirit dolls kan, tapi tetap aja orang-orang pada kaget. Itu mereka juga menikmati nggak sih Mbak kalau kayak gitu? Dibawa jalan-jalan tuh mereka Menikmati, mereka happy. Makanya tadinya kan Melati itu nggak aku bawa tadinya, tapi dia dari pagi tuh ngomong terus, Mami, I mau dibawa gitu. Oh, kenapa tuh alasannya Mas? Pengen muncul kayaknya, pengen muncul di RCTI Lihat ya. Oh, pingin muncul. Pengen eksis. Oke, kita tampung aja. Kita tampung aja. Keinginannya kita tampung. Keinginan kita tampung. Kebetulan di depan lagi ada Indonesian Idol ya. Jadi ya mungkin bisa nanti ya. Apanya? Audisi. Mungkin bisa. Yang nyanyinya ini siapa masa gitu? Tapi kayak pengen, kadang tuh boneka pengen cerita gitu gak sih Mbak? Iya. Dan biasanya nyamperin mbaknya dulu atau bonekanya yang nyamperin dulu? Dia akan masuk ke pikirannya kita, terus nanti saya tanya kenapa, ada apa gitu. Kalau misalnya cuman pengen manja-manja, saya suka bilang nggak bisa ya Mami, hari ini harus syuting, harus ini. Kamu manjanya sama teman-teman aja dulu gitu. Tapi kalau penting banget ya kita harus bener-bener dengerin dia. Oh, tapi ngertiin juga ketika Mbak Furi lagi nggak bisa. Ngerti, karena ya harus ngerti ya, kalau enggak itu 600. Iya. Itu pernah 600 semuanya bareng-bareng minta ngomong nggak Mbak? Enggak. Enggak ya, untungnya ya. Jadi kayak seminar. Iya. Nggak, coba gini. Never mind Alvan, Someone like you. Semuanya nyanyi. Penuh gitu ya. bisa begini. Lagi diem. Tarik sis, semonggo. Ada lagi. Spontan. Mancing mania. Mantap. Mastin. Good. Kenapa jadi brand? Kan udah brand. 450. 450. Ada nggak Mbak dari 600 itu yang pernah pengen cerita tapi sebenarnya sifatnya hanya peringatan. Misal kayak warning. Sering. Mami jangan kesana, ada kenal ini. Randika deh gitu. Masa spesifik nama gua yang muncul? Bisa. Kan nama gua. Bisa. Iya, sering. Jadi kayak Mami mau ada tamu, Mami hati-hati ya, tamu Mami ini santetnya berat. Lebih baik dari sekarang di cut
gitu. Jangan terlalu terlibat di situ, nggak bisa gitu. Atau kalau misalnya mami ada energi yang negatif nih dari tempat penelusuran, misalnya ada yang ngikut. Oh ya udah kita cleansing. Selalu kasih tahu kalau ada Pasti bilang. apa-apa. Tapi kalau misalnya orangnya harus dibantu, mami ada yang mau dibantu ini. Tapi orangnya tuh nggak ada uang, dikasih tahu uangnya cuma segini. Oh ya udah. Jadi dia ke tempat aku, nanti pulang aku kasih beras gitu. Itu anak-anak Jadi sampai yang sedetail nyuruh. itu ya, Mereka kasih taunya. tahu orang ini ada apa enggak. Kayak mami orang ini tuh kasihan loh, kenapa bayar konsultasi sama mami tuh gajinya habis katanya sebulan. Oh gitu, ya udah gak usah bayar. Udah kasih ya dia. Ada gitu. Oh, Sedetail itu. Jadi setiap ada orang mau datang mereka udah cerita duluan gitu. Sebenarnya orang ini bukan cuman main, kan ada temen yang mainnya ke tempat kamu mau main doang. Nah mereka cerita sebenarnya dia tuh ada masalah yang berat sebenarnya, tapi dia mau curhat nggak enak. Oh ya udah, nanti akhirnya aku tanya kamu ada masalah apa gitu sih. baru curhat. Tapi di luar dari boneka itu, di kehidupan Mbak Furi yang sehari-hari di luar boneka ya, ada nggak Pak yang sempat untuk terganggu kayak Neng terus gitu, boneka terus Cemburu. gitu, bisa kayak gitu. Masa ada yang cemburu? Kayak apa? Cemburuan sosial. Misal kayak anak Pasangan, anak atau gitu. pasangan atau apa gitu. Kalau anak sama pasangan enggak sih. Anak-anak aku mandiri, udah gede juga, udah skripsi gitu. Jadi bukan anak yang harus bareng-bareng Iya, gitu iya. sama ini. Jadi dia udah tahu kayak udah deh emaknya emang senengnya spirit dolls, yang penting anteng lah gitu. Kayak ini. Kalau pasangan juga ya tidak rewel sih. Udah ya udah Udah gitu. ngertiin gitu Oke, ya. udah ngertiin. Tapi ini kan ada 600 Mbak. Secara emosional tuh ada yang lebih dekat sama yang ini nggak? Nggak boleh bilang seperti itu karena nanti ada yang jealous. Oh gitu ya? Jadi semuanya harus sama. Jadi nggak ada yang si ini lebih Iya. secara personal aku lebih dekat sama ini gitu, Iya, nggak ada ya? enggak. Tapi kalau yang lebih bawel, lebih pendiam gitu ada. Ada. Sifatnya akhirnya. Iya, Sifatnya, iya. iya. Sifatnya. Tapi kalau deket semuanya Semuanya. deket. Nah pernah ini kalau misalnya ngerasa jealous gitu, reaksinya gimana sih? Biasanya mereka komplain. Oh, komplain. Mami aku ada salah gitu. Mami kenapa sih kok mami jarang peluk aku gitu, apa karena aku serem gitu. Kan mami yang bikinin bonekanya gitu Oh, kan. Tapi semuanya jadinya respon ke Mbak Furinya baik Beda-beda. sebenarnya. Baik. Nggak ada yang tiba-tiba marahnya beneran kayak anak tantrum gitu. Enggak, mereka enggak berani juga. Nah, kayak gitu tuh, kayak gitu tadi Mbak. Nah, Tapi ada deh spirit dolls aku mirip gini. Tadinya mau aku bawa, mirip banget. Namanya siapa mbak? Aduh mana ya handphonenya? masa ada yang mirip banget kayak yang Mirip. ini? Tapi aku nggak jadi bawa dia beneran, Mas sumpah. Karena takut Karena nanti ada curi. lu. Enggak, karena ada dia kan? Tapi aku nggak tahu kenapa aku nggak jadi bawa dia, terus ganti sama Melati. Oh, tadinya mau bawa. Bawa. Oh, Mirip. karena udah ada ini Lucu. Mbak. Namanya siapa? Bondan? Donghim. Donghip? Iya. Hipzi kali maksudnya. Masa orang jadi orang lain? Hipzi kali maksudnya. Masa Hipzi kali maksudnya. Hipzi kali mungkin. Donghip. Donghip. Chinese Orang dia. ini, orang Chinese. Thailand. Oh ceritanya apa tuh? Yang kayak Dia Mirip itu. seneng makan, dia ceria ya. Relate dia, banget. Dia tuh seneng bawa kebahagiaan. Jadi kalau lagi pada diem gitu, ayo nonton kartun, mami udah setelin kartun, hayu gitu. Kayak gitu. Tuh. Dia suka jajan. cocok nih mah, cocok. Nggak, jujur aku tadi siang bawa jajan loh. Ya benar. Baru ini aku bawa jajan. Iya benar kali. Iya kan, baru kali ini aku bawa jajan. Kita Dia bawa episode jajanan. sebelumnya nggak pernah bawa jajan nih. Nggak pernah. Oh iya. Oh bener mirip Sril. Dia banyak disukai wanita juga nggak Mas? Mulai mengada-ngada. Kalau ini mulai mengada-ngada masnya. Enggak, emang dia disenengin. Disenengin mau sama yang nenek-nenek, anak-anak gitu ya. Terus mbak-mbak seneng. Karena dia tuh bawa Cheerful. kehangatan, kebahagiaan. Positive vibe. Positif Pak. That's me. Wih, That's me. Tapi dia suka MU juga nggak Mbak? Masa spesifik. Kan bisa aja misal kayak ada nggak yang random yang absurd gitu kayak
Mami kayaknya 2-0 menang MU deh ini. Enggak pernah. Saya udah tahu, Gua minta dibacain ya. Iya. Kalau itu aku langsung, Mami mungkin MU hari ini menang nggak? Langsung nanyain Mbak Furi. Ini kalau di rumah itu Mbak, ada boneka yang ditakutin sama yang lain nggak Mbak? Ada. Kita ada boneka Nyai itu yang ngejaga semua. Jadi kalau anak-anak nakal atau rewel, mereka lebih takut sama Nyai sih daripada sama saya sebenarnya. Jadi dia yang bikin semuanya tetap aman, nggak boleh ada yang rewel. Kalau yang penyayang itu ada boneka Niang, nenek dari Bali. Jadi kalau ada yang rewel-rewel, diusap, disayang-sayang kayak gitu. Ada yang suka nyari uang. Nggak, maksudnya dia kan ada cowok gitu, ada yang laki nyari dia kayak aku mau kerja aja Mami gitu. Dia berangkat kerja. Mami, aku boleh nggak bantuin ngaduk semen orang di depan itu, Mami? Masa langsung jadi volunteer? Kan cuma nanya ini mah. Tapi itu yang Nyai itu pernah dibawa juga keluar rumah Nggak, gitu. Nyai gede dan ada mahkota segala macamnya. Jadi nggak memungkinkan kecuali emang kita ada standing yang tingginya sama kayak dia. Jadi bentuknya seperti Nyai beneran, pakai kebaya hijau, pakai mahkota. Make upnya juga cantik ya. Jadi itu jarang kita bawa kecuali ada orang yang ke rumah gitu. Oh gitu. Mbak Furi dapatnya dari mana? Itu kita bikin bonekanya di Doll dibikin. Artis. Tapi kalau sosok Nyainya sendiri kebetulan kenalannya dari Parangkusumo waktu itu setelah Pantai. 7 kali larung gitu. Oh. Tuh Mbak kan tadi Mbak Furi bilang Mbak Furi takutan ya? Iya, saya takutan. Kalau ada tiba-tiba muncul gitu selalu suka kaget nggak Mbak? Ada gitu. Ya kan namanya juga takut, tapi gue ya gitu loh. Maksud gue kan itu Iya. wajar gitu loh. Nggak bisa naik, dia nggak bisa dilepas dia. Nah ini katanya ada satu fun fact yang nggak fun amat ya sebenarnya. Apa tuh? Ini katanya Cika ini punya kebiasaan, punya kemampuan, Ya. punya availability, Availability itu kayak hotel aja jadinya. ability, punya ability. Ya. Nah itu maksudku. I'm English bro. Your English. Yes. Nice. Yes. Johnny English. No, I English breakfast. Asik. Yes, Ini alright. Cika ini katanya punya ability bisa ngelihat jodoh orang. Emang ya Mbak? Iya, iya. Itu makanya dia banyak perhiasannya, kalungnya, gelangnya itu hadiah dari orang-orang yang berhasil dibacain. Oh Iya, berhasil tahu. dibacain. Tapi dia cuman mau baca jodoh. Oh baca jodoh aja. Ya, dia cuma mau baca jodoh, tapi karena omongannya julid banget, aku suka bilang dulu ke orangnya, omongan Cika dengan saya beda ya. Kalau saya biasanya omongan saya disaring. Kalau Cika itu bener-bener namanya kayak anak kecil gitu. Nah, kenapa orang bisa ngasih kado yang ramalannya terbukti benar? Nah, nanti orangnya bilang, oh Mbak Furi ternyata ciri-cirinya jodoh. Udah ketemu nih gendut gini kan misalnya disuruh milih nih ada yang kurus ada yang gendut, aku jodohnya sama yang mana gitu, dijalaninnya sama yang mana. Terus kata Cika yang gemuk terus rambutnya keriting gini. Nah pada saat beneran dia kirimin fotonya ngasih hadiah, tapi nggak semuanya harus ngasih hadiah Iya. kalung emas gitu, nggak sesuai ininya aja. Wah, coba Mbak aku di Mau katanya Rio Mbak. Iya, Bisa tapi nggak? nggak boleh Kok depan Rio? kamera Nggak boleh ya? Kok karena Rio kalau lagi? Cika beneran ngomongnya nanti dar-der dot. Oh iya? Jangan di kamera. Nggak boleh, jangan di kamera katanya. Jangan, Oh jangan. dia malu Tapi gitu ya. bisa disinggung soal skor dikit nggak? Masih aja nih. Kalau skor mah belum ada. Cari yang dulunya atlet coba Mbak. Iya tahu. Masih cari yang dulunya atlet. Iya, Jadi cari yang siapa gitu. Kau pernah main di liga non profesional Jepang ya? Oh boleh deh. ada. Oke, kita masuk nih ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Karena bukan cuma kita yang penasaran, netizen juga ramai banget nitip pertanyaan buat Mbak Furi. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan netizen Apa S. itu? Yang pertama, banyak yang penasaran, Mbak Furi tidur bareng bonekanya juga nggak? Dan kalau iya, gimana rasanya tidur sama boneka yang ada isinya? Iya. Kalau lagi kangen, iya kadang-kadang.
Cuman kan itu juga akan menimbulkan sedikit cemburu ya, karena yang bonekanya gede-gede banget nggak mungkin kita masukin ke kasur. Jadi jarang sekali gitu, kecuali pas pengen ditemenin, tapi nggak bisa tidur. Jadi ribut terus, berisik terus, makanya saya lebih banyak milih tidur nggak sama boneka, biar mereka di ruangan boneka aja. Mereka karena Berisik pada banget. ngobrol, pada apa gitu ya Mbak ya. Kayak gitu. Ini ada selanjutnya, kata dia nanya kalau bonekanya punya arwah, berarti bisa diajak curhat juga nggak? Bisa diajak curhat, ngobrol. Capek banget aku hari ini. Kamu pernah nggak sih ngerasain jadi aku gitu? Mau curhat sama siapa Mas? Yang ini, Melati. Ini loh. Oh, Pepper. Ayo. Ah ini mau ngaco nih. Ini udah mulai rada aneh nih. Mulai aneh-aneh nih. Kalau bonekanya punya arwah berarti harus dikasih KTP juga nggak sih? Biar bisa ikut sensus penduduk. Mas yang nanya ini tolong ya hati-hati sama mulut Anda ya. Nggak perlu. Saya jawab ya Mbak, nggak perlu Nggak dikasih perlu. KTP karena nanti pas pemilu juga suaranya nggak dihitung. Gitu. Iya kan? Ngaruh. Iya nggak ngaruh. KTA mungkin ya. Kartu tanda arwah. Jadi teman-teman kalau Gila orang ini. Ini cara aneh-anehnya gimana cara makan dan minum mereka Mbak? Offeringnya cuma dikasih di depan dollsnya aja sih. Oh disimpan aja. Situ. Berarti dia makannya itu ya soulnya, Nice. aromanya. Ya, Aku mau ayam geprek. Dia kasih ayam geprek, sampai ayam geprek itu baunya hilang. Dan kalau dirasain hambar. Mungkin seperti itu teori ngasal saya. kirain udah pernah nyoba. Tapi ada Mbak yang sampai request aneh-aneh gitu. Enggak. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Oh aneh-aneh. Sorry deh. Jadi ngemasnya sih. Sorry deh. Maksud aneh. Sorry deh. Respon saya cepat loh kalau itu. Ya. Oke, kita mau fun game. Kita akan melihat di sini ada apa aja di ruangan ini. Ada. Nih, kita coba nih namanya. Hah? Ya. Apa ini? Nah, ini karena Mami Furi terkenal peka banget sama energi di sekitar, kita mau ngajak Mami Furi main game namanya Sensory of Six Sense. Di depan kita ada beberapa benda yang udah kami kumpulkan. Ini di Kang Dika ada box. Di situ akan ada kelinci dan kertas panjang yang ditarik sampai nggak habis. Bisa habis. Tarno. Dan juga ada perempuan. Ya. Keluar dari sini ya. Nah ini tolong Mbak Furi bisa rasain, pegang dan rasain, coba baca apakah benda tersebut ada isinya. Apakah risol? Apakah toge? robot? Oke. Ini gua dikeluarin ya. Dikeluarin ya. Keluarin kan? Ini Mbak. Assalamualaikum. Salam Mbak. Ada ini isinya? Ada Mbak? Ada. Ada. Ada mbah-mbah. Dulu mungkin tinggalnya nggak jauh dari sini ya, meskipun dia aslinya dari Jawa. Sebelum Bantul, ini Mbak. dibangun tahun 70-an. Ada wadah kayak gini jadi pas. Itu sih. Yang kebaca baru segitu. Oh, ini. Ada. Ada, Jadi Mbak? ini nggak bisa sembarangan karena ada isinya. Oh gitu, nggak bisa sembarangan. Jadi saya pegangnya di bawah sini aja Mbak. Artinya tadi saya megang sembarangan, megang palanya, saya megang palanya. Dipegang dari leher lagi. Dari leher. Selanjutnya Nih. kita lihat Apalagi ada apa di mystery box. Apakah kulkas atau uang 300.000 rupiah? Cara. Salah. Salah dong. Salah. Wih. Salah. Nggak Salah. ada. Salah. Di sininya nggak ada loh. Itu bukan kesalahan dari tim, tapi bodoh. Ya. Ini kita keluarin ya? Dikeluarin ya? Ini sih saya sering lihat, tapi nggak tahu nih ada apa enggaknya Mbak. Ini Mbak. Cepot. Cepot Mbak. Kalau ini tuh cuman ngerasain energinya ya, kayak ada yang pernah lewat terus pergi lagi, lewat pergi lagi. Kemungkinan sih anak-anak kecil yang memang ada di sekitaran sini kan tuh. Tapi nggak tinggal nggak di situ. Enggak stay, beda sama yang tadi yang Mbah. Oh, yang Mbak tadi tinggal di situ. Tapi ini ada energinya, ada kerasa. Itu tuh kerasa ada sisanya tuh kerasa Mbak. Kerasa. Energi untuk menangkap ya Mbak ya.
energi pernah ada yang singgah di situ. Iya yang singgah. Anak-anak tapi jadi petakilan gitu nggak bisa Jadi diem. keluar masuk gitu ya. Kayak sticknya ketinggalan sih itu sebenarnya, tapi emang sengaja kayaknya. Emang sengaja untuk nggak di inilah. Selanjutnya kita sambil menunggu. Kenapa nggak nyiapin 6 box sih? Repot loh ya. Ini agak berbahaya ini Kang. Oh, Apa nih? Ini. Oh belum. Ini ada satu lagi, ada satu benda yang harus dilihat oleh Mbak Furi. Apakah benda ini memiliki isi atau memiliki penghuni? coba. Oh. Nggak ada kalau ini mah. Ini emang kayak properti aja gitu. Oh, mungkin digosok-gosok jadi keluar jinnya? Enggak. Enggak juga ya. Ini paling bahaya dari mananya? Isi beginian doang. Loh, mana udah kepotek lagi ininya Mas? Ini ya, bohong jelas ini Mas. Tentang nggak ada terus berani. Iya. Coba yang tadi nyanyi. Aduh. Bisa aja deh gue. Nih. Tuh. Oke, Ah, itu tadi terima sudah kasih. kita main game yang namanya Sensory of Six Sense. Ya. Dan Mbak Puri terima kasih Terima udah kasih, hadir dan Mbak Puri. berbagi cerita hari ini. Sama-sama. Ini banyak ya kita hal-hal yang kita anggap misterius, Betul. tapi lewat Mbak Puri ini kita belajar satu hal, apapun bentuknya semua makhluk itu berhak dilakukan dengan kebaikan. Ya, betul Iya, sekali. benar Dan- Treat them with kindness. Yes, of Oh. course. Ini ada English, man. souvenir dari kopi Mbak, boleh? Terima kasih. Silakan boleh dibuka. Ya, Dibuka, itu buat boleh. minum aja, jangan buat isi yang lain-lain, Mbak ya. Maksudnya, Boleh? No. Boleh itu Isi dikasih air. isi. Isi Isinya kopi. teh. Teh. Kopi. Kopi. Boleh, nggak apa-apa kalau itu isinya ya. Boleh dibuka. Ini ada beberapa warna. Mbak Furi menebak warna apa? Peach, benar. Benar banget. Benar banget. Nggak nyebut apa-apa. Benar banget. Ada namanya juga. Ada namanya, Mbak? Oh ada namanya makasih. Furi Harun. Nice. you. Artinya ini cuma dicetak satu, jadi jangan dijual di e-commerce ya. Kalau dijual ketahuan. Ketahuan. Ya. Dan juga terima kasih buat penonton yang sudah menyimak. Sampai ketemu di episode kopi berikutnya. Jaga hati, jaga energi, dan tetap jadi manusia baik. Terima kasih juga buat teman ngopi yang udah setia nonton sampai akhir. Jangan lupa saksikan terus Kopi, kupas obrolan problem masa kini. Masa kini. Makanya kayak ini. Masa kini. Kayak ini. Kita ulang lagi, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. 3, 2, 1. 1. Jangan lupa saksikan terus Kopi, kupas obrolan masa kini setiap Rabu dan Jumat jam 4 sore di aplikasi RCTI Plus. See you guys. Bye bye. Sampai ketemu.